Silakan semuanya bersikap anjali mengulangi ucapan subuh. Terpujilah Guru Agung kami Sakya Muni Buddha. 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 Dharma yang indah dan luhur, Dharma yang indah dan luhur, ratusan ribuan kalpa, ratusan ribuan kalpa, sulit untuk menemuinya. sulit untuk menemuinya. Hari ini aku telah melihat, Hari ini aku telah melihat, mendengar dan memperolehnya. mendengar dan memperolehnya. Aku bertekad memahami makna sejati ajaran Buddha. memahami makna sejati ajaran Buddha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang saya kasihi, Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan itu anicca, wuchang, selalu berubah. Dalam perubahan ini kita bisa bertemu dengan dua hal, kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk. Kalau kita ketemu dengan kondisi yang baik, ini yang kita sebut sebagai hoki atau karma baik. Kalau ketemu dengan kondisi yang buruk, ini yang disebut sebagai karma buruk. Tapi kita percaya ajaran Buddha bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua tidak terlepas dari yang namanya karma. Tapi tetap kita harus bisa belajar untuk tenang. Kenapa? Karena kondisi buruk apapun, walaupun nasib kita berada di kondisi yang sama, tapi pada akhirnya setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Pada akhirnya yang melindungi kita semua adalah karma kita sendiri. Jadi mau kita hindari bagaimanapun, mau kita berlindung di tempat manapun, kalau bukan bagian dari karma kita, itu tidak akan terjadi pada kita. Mau kita ngumpet, mau kita sembunyi di tempat yang paling aman pun, kalau memang karma buruk waktunya berbuah, hal itu juga akan terjadi pada kita. Anda masih ingat waktu masa COVID-19, itu juga merupakan masa-masa tegang, masa-masa yang menakutkan, membuat semua orang tidak berani keluar rumah. Tapi banyak cerita yang sudah dapat, kayak umat-umat sini, waktu pernah bikin baksos. Dia duduk di satu meja dengan beberapa orang yang ikut baksos. Gak taunya orang-orang yang kemarin pergi bersama ternyata besoknya sakit dites positif COVID. Dia langsung takut, waduh, berarti kemarin itu aku duduk bersama dengan orang yang kena COVID. Lalu dia segera tes, hasilnya apa? Negatif. Tapi ada beberapa orang yang saking takutnya, dia nggak berani keluar rumah, dia diem di dalam rumah, dia pikir dia aman. Tapi akhirnya apa? Kena juga. Kita nggak akan bisa menghindari semua itu. Maka dari itu, di dalam ajaran Buddha, kita ditekankan pentingnya yang namanya keyakinan. Keyakinan itu memang belum terlihat, tapi karena kita yakin, kita percaya,
Sehingga itulah yang membuat kita bisa tetap terus maju. Contoh hal yang gampang, Anda bisa secara rutin datang ke wihara setiap minggu. Bukan berarti nanti habis kebaktian, nanti pulang langsung Anda jadi orang hebat. Bukan berarti Anda pulang dari wihara langsung Anda keinginan semua tercapai. Bukan setelah Anda pulang dari wihara semua masalah langsung selesai. Bukan setelah Anda ikut baca tapejo berapa kali pulang tokonya langsung ramai. Tapi kenapa Anda masih mau tetap datang setiap hari Minggu? Karena Anda yakin bahwa yang Anda lakukan ini akan membuahkan hasil yang baik. Karena Anda percaya, karena Anda yakin. Suhu, ada pernyataan mengatakan kita jangan percaya dulu, kita jangan yakin dulu, kita harus buktikan. Betul, teori ehipasiko, kita tidak boleh percaya dulu sebelum ada buktinya. Tapi kalau Anda sudah jadi umat Buddha 30 tahun, 40 tahun, emang Anda masih harus menggunakan konsep itu? Saya masih gak percaya sama ajaran Buddha. Berarti kamu 30 tahun ke wihara, kamu percaya sama siapa? 40 tahun, 50 tahun kamu belajar agama Buddha, kamu percaya sama siapa? Berarti selama ini ke wihara kosong. Masa untuk membuktikan ajaran Buddha harus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru Anda percaya? Kalau Anda yang baru mau belajar ajaran Buddha, baru Anda masih harus melalui proses pembuktian. Aku mau masuk ke wihara nih, aku mau belajar. Sebagai orang yang kritis, Anda boleh membuktikan, oh yang tadi suhu ngomong bener gak? Yang tadi aku sudah baca di dalam kitab suci bener gak sesuai dengan kehidupanku? Kalau Anda sebagai orang yang baru belajar, itu gak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah bertahun-tahun belajar agama Buddha, Anda masih membutuhkan pembuktian, berarti Anda tidak belajar. Berarti Anda nggak punya keyakinan. Pentingnya keyakinan itu seperti Anda pergi ke dokter. Anda pergi ke dokter, Anda nggak bisa jamin setelah Anda pulang Anda pasti sembuh. Tapi kenapa Anda masih mau datang? Karena Anda percaya dengan dokter itu. Nomor satu, mesti percaya dulu, mesti yakin dulu. Karena keyakinan itulah yang membuat kita tetap melangkah, walaupun hasilnya belum terlihat, walaupun hasilnya belum berbuah, tapi keyakinan menjadi sebuah kekuatan kita untuk tetap melangkah maju. Oh, kebaikan yang aku lakukan belum berbuah, malah barusan tadi aku sudah berdana, pulang wihara aku dibohongin orang. Tapi bukan berarti karena Anda berbuat baiknya sia-sia, bukan. Hanya saja karma baik yang Anda lakukan tadi pagi belum berbuah. Baru tanam bibitnya mana bisa langsung tumbuh. Tapi aku pulang tadi langsung dibohongin orang. Itu karma burukmu masa lalu yang sekarang baru berbuah. Kebetulan berbuahnya terjadinya pada saat kamu habis lakukan perbuatan baik. Tapi manusia kan begitu, suka mencocok-cocok logika. Wah, saya tadi berdana, pulang langsung dibohongin orang, berarti berdana ini gak ada gunanya. Malah makin berbuat baik makin apes. Nah, itulah yang membuat orang banyak sekali mundur. Membuat orang menyerah, dia gak mau berbuat baik lagi. Nah, inilah kenapa Buddha mengajarkan yang disebut sabar penuh pengertian. Kenapa dikasih penebalan harus penuh pengertian? Karena kalau Anda hanya sabar dan penuh pengertian, sabar Anda ini, nanti enggak, sabar ini cuma nahan. Kayak Anda lagi marah sama satu orang, Anda memilih enggak marah, sabar dong. Orang lihat, wah sabar ya,
tapi nggak ngerti di dalam dirinya sudah ada kebencian, dendam. Nanti kalau udah waktunya meledak, udah kayak gunung itu udah menyimpan panasnya terlalu lama, nanti udah waktunya semua keluar. Tapi kalau orang sabar penuh pengertian beda. Orang sabar penuh pengertian, walaupun dia dijahatin seperti apapun dalam waktu yang sangat lama, dia tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena dia mengerti kenapa dia harus sabar. Paham nggak sampai sini? Sabar penuh pengertian itu artinya adalah kita mengerti kenapa kita harus sabar. Seperti halnya seorang ibu merawat anaknya, membesarkan anaknya, kenapa dia nggak marah? Nah, tiap hari kamu minum susu kok nggak gede-gede? Nah, tiap hari saya rawat kamu, kok kamu nggak langsung 1 tahun 2 tahun? Seorang ibu bisa dengan penuh kesabaran merawat anaknya melalui sebuah proses. Wah, waktu lagi aktif-aktifnya, lagi nakal-nakalnya, loncat-loncat, naik-naik, teriak-teriak, tengah malam dia mungkin ngompol, tengah malam dia muntah atau apapun, semua kegaduhan dia lakukan. Tapi kenapa seorang ibu bisa tetap dengan penuh kesabaran merawat anaknya sampai anaknya tumbuh besar, bisa mengerti, bisa merawat diri sendiri, bisa mandiri? Karena orang tuanya ini ngerti, ya namanya anak kecil itu semua butuh proses. Gak bisa langsung besar, gak bisa 1 hari kasih makan langsung tumbuh besar, gak bisa 1 hari kasih susu langsung dia tumbuh besar. Demikian juga dengan kita belajar agama Buddha. Anda gak bisa 1 hari ke wihara langsung besok jadi Buddha. Anda gak bisa 1 hari ke wihara langsung keinginan tercapai. Anda gak bisa 1 kali ke wihara langsung baca Tapejus 108 kali semua masalah selesai. Kalau Anda berpikir demikian, Xi Jing bilang Anda sedang Tian Tao Mong Xiang. Pikiran Anda kebalik, mimpinya terlalu tinggi. Kenapa disebut kebalik? Anda mau hidup Anda baik-baik, Anda mau hidup Anda happy, Anda mau hidup Anda sejahtera. Itu bukan cuma tentang Anda rajin ke wihara, tapi tentang sikap hidup Anda sehari-hari itu juga menentukan. Coba aja, Anda kalau makan, Anda mau jadi orang sehat, emang cukup cuma makan? Nggak bisa. Malah makin banyak makan, banyak penyakit. Makan ini kolesterol naik, makan ini asam urat naik, makan ini diabetes. Selain makan, Anda juga mesti memperhatikan yang lain. Pikiran Anda. Lihat aja, maaf, orang yang kaya, apa yang dia nggak punya? Dia punya segalanya, dia mau beli apapun dia bisa. Dia mau makan enak pun dia bisa. Tapi nggak semua orang kaya bisa hidupnya tenang. Karena walaupun dia bisa punya uang, dia bisa beli segalanya, ada yang hilang di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Ini sama dengan kita. Kalau kita udah merasa rajin ke wihara, udah merasa udah belajar ajaran Buddha, udah merasa berbuat baiknya sudah banyak, tapi nasib Anda belum berubah, Anda cari, pasti ada yang hilang. Apa sungguh yang hilang? Tanya sama diri sendiri. Mungkin walaupun Anda sudah belajar Dharma, tapi nggak dipraktekin. Mungkin Anda sudah rajin ke wihara, tapi Anda masih suka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Mungkin pada saat Anda sudah rajin ke wihara, udah baca sutra, tapi waktu baca Anda nggak konsentrasi. Mungkin Anda sudah berbuat baik, sudah berdana, Anda masukin ke kotak dana, tapi di dalam hati masih punya pikiran, semoga nanti baliknya 10 kali lipat. Sehingga timbul pamrih. Itulah yang mengurangi berkah.
Bukan berarti berdana sia-sia, berdana tetap ada hasilnya, tapi menjadi berkurang karma baiknya karena Anda mengharapkan hasilnya. Ingat ya, jadi inti pesan subuh hari ini adalah yang melindungi kita adalah karma baik kita. Fokus hanya berbuat baik. Dan berbuat baik bukan cuma hanya dalam sikap hidup, tapi di dalam hati Anda harus benar-benar baik. Ya, nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Karena waktunya sudah mau mendekati jam 12, ya, saya sarankan Anda setelah kebaktian langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, jaga diri baik-baik. Dan karena walaupun Anda tahu jadi orang harus baik, tapi nggak semua orang tahu untuk berbuat baik. Kita bisa tuntut diri kita jadi baik, tapi kita nggak bisa tuntut orang jadi baik. Ya. Kitanya hati-hati, orang nggak bisa hati-hati. Kita nggak bisa salahin orang. Ya, oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga pesan Dharma yang singkat ini bisa mencerahkan kehidupan kita semua. Kita bisa segera memperoleh kemajuan dalam Dharma. Amin.